Saya mau bicara tentang politik, tentang paradoks Indonesia, paradoks Prabowo yang membebaskan koruptor yaitu Tom Lembong dan Hasto. Katanya mau koruptor itu mau dikejar sampai Antartika loh, koruptornya ada di sekitar Prabowo. Sini nanti bikinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kemarin Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga memberikan amnesti kepada 1.800 narapidana. Salah satu yang terkemuka adalah yang sudah divonis 3,5 tahun adalah Hasto Kristianto, sekjen ya, partai terbesar perolehan suara di Indonesia dalam pemilu kemarin 14 Februari 2025 ya, 24 ya, yaitu Hasto ya. Dan ini berarti itulah paradoks Indonesia ya, langkah-langkah politik Prabowo yang di satu sisi dipujikan karena membebaskan orang-orang yang sebenarnya tidak perlu masuk penjara karena perbedaan pandangan politik, tapi satu sisi dia membebaskan koruptor yang ditangani Kejaksaan Agung yaitu Tom Lembong, dan yang satu ditangani oleh KPK yaitu Hasto. Dan itulah paradoks, bukan hanya Indonesia tapi paradoks Prabowo. Dan keputusan Prabowo ini mengingatkan kita pada ucapan Muhammad Iqbal ya, pendiri negara Pakistan yang wafat tahun 1939, dengan bukunya yang terkenal itu Reconstruction of Religious Thought in Islam ya. Jadi membangun kembali pikiran keagamaan di dalam Islam. Itu dia mengatakan bahwa jiwa manusia itu penuh misteri, kompleks ya. Dan orang kadang tidak bisa memahami ya pikiran atau tidak memahami dirinya sendiri. Dan dia tidak mengerti misteri yang ada dalam dirinya sendiri. Malah dengan kata yang tepat, Anies Baswedan mengatakan ketika dia baru bertemu Tom ya, yang baru saja mendapatkan kabar abolisi dari Prabowo, di depan wartawan Anies Baswedan mengatakan ucapan Tom Lembong di dalam tadi di Cipinang itu adalah God works the mysterious way, katanya. Tuhan bekerja dengan cara yang aneh sekali, penuh misteri. Hidup itu penuh misteri, sebagaimana jiwa manusia itu penuh misteri. Dan kita ingat Prabowo mengatakan, saya akan kejar koruptor sampai ya, saya siapkan anggaran dan saya kejar koruptor itu sampai ke benua Antartika ya, di Kutub Selatan, yang tentu di sana nggak mungkin koruptor itu di sana bersembunyi bersama burung-burung penguin dalam udara yang low minus entah berapa puluh derajat minus ya. Tetapi secara dramatis Prabowo mengatakan dia akan mengejar koruptor sampai di benua Antartika, tapi nggak lama kemudian dia akan mengampuni koruptor saat dia bicara di depan mahasiswa di Al-Azhar Kairo. Dan itu ucapannya langsung mengguncang ya dunia politik kita di saat Prabowo baru saja terpilih menjadi presiden atau beberapa saat dia memegang kekuasaan. Dan inilah paradoks ya, sebagian paradoks dari Prabowo ya. Dan itulah misteri dari Prabowo ketika dia juga menculik dulu orang-orang yang menggoyang kekuasaan
mertuanya Soeharto dan dia melenyapkan, menculik aktivis-aktivis dari civil society. Kemudian dia melepaskan yang 9 orang yang diculik itu dalam keadaan hidup, tetapi civil society sampai sekarang, sejak tahun 98 sampai 2020, berapa ini? 2025, sudah 27 tahun. Ada 13 orang yang hilang sejak reformasi, dan itu dikait-kaitkan dengan tindakan-tindakan Prabowo dalam membungkam aktivis-aktivis pro demokrasi. Jadi dalam konteks inilah, dalam konteks kemisteriusan jiwa Prabowo atau keparadokan Prabowo, itulah kita memahami mengapa dia memberikan amnesti, memberikan abolisi, khususnya Tom Lembong dan siapa namanya itu, dan Hasto, yang dua-duanya mengait dengan suap penyuap dan juga semacam kerugian negara atau memperkaya orang lain, itu diampuni, dihapus hukumannya, ditiadakan hukumannya dan segala akibatnya itu oleh Prabowo. Dan ini adalah catatan yang tentu harus kita sisihkan di lembaran sejarah politik Indonesia modern, di samping ada pujian-pujian terhadap Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung dan tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Malah Muhammad Iqbal mengatakan, kalau kita melakukan dosa, justru dengan dosa itulah manusia akan lebih mengerti, lebih memahami siapa dirinya sendiri, karena dengan jiwanya yang penuh dengan samudera misteri yang tidak berpantai itu, dengan membuat dosa manusia akan mengerti, lebih mengenal siapa dirinya sendiri yang tidak bisa dia kuasai keseluruhan dari jiwanya yang penuh paradoks dan misteri itu, kata Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.